lagi. Udah sampai mana kita? Udah sampai pada masing-masing itu punya fungsinya ya. Yang pertama tadi /etc ya. Directory ini berisi file konfigurasi sistem ya. Nanti sampai sinilah ya. Yang kedua apa? /home. Home itu kalau di Windows kayak usernya lah ya. Nanti ada user di situ, nanti kita bisa bikin banyak user gitu ya. Nanti sampai situ kita ya. Nah, berikutnya ada apa? Ada /root. Nah, perhatikan di sini, bedakan antara root dengan /root ya. Yang pertama ini adalah root dari file sistemnya. Ya. Ada root dari file system. Kalau /root adalah directory untuk pengguna root. Root itu apa nanti? Super usernya ya. Untuk super usernya, dia punya tempat sendiri. Tempatnya di mana? Di /root. Kalau user nanti di mana? User di sini nanti ya. Ada berapa user gitu ya. Oke ya. Nanti kalau misalnya Anda bikin 3 user, nanti masing-masing punya foldernya sendiri, punya direktorinya sendiri. Gitu ya. Ini saya bahas karena memang harus paham di sininya. Ya, saya lagi nge-apply ke Red Hat Academy ya, tapi masih proses ya. Mudah-mudahan ACC ya. Jadi nanti banyak yang bisa kita pakai di Red Hat Academy. Ya, kemudian ada lagi /dev ya. Kalau nanti ada soal UTS ya, salah satunya mungkin kalau teori /dev itu untuk apa ya fungsinya. Maka di sini /dev itu ya, root dev adalah untuk disinilah perangkat Anda seperti hard disk, USB, drive USB ya. Ibaratnya dia nyimpan ya nanti konsepnya ada di mount ya, dikaitkan gitu ya. Jadi term ini singkatan dari apa kira-kira? Device ya, device. Oke, saya pikir nggak terlalu sulit di sini. Kemudian OPT ini untuk apa? Disinilah Anda menginstal perangkat lunak pihak ketiga ya. Kalau misalnya lihat OPT saya, mungkin belum terlalu banyak juga. OPT saya itu mana OPT? Ini OPT ya. Ya, ini saya sudah install LAMP ya. Saya sudah install Odoo ya. Saya sudah install Zoom gitu ya. Saya sudah install Adobe ya. Saya sudah install Spark gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ibaratnya semuanya terstruktur di Windows juga ada sih ya. Di Windows juga ada strukturnya ya. Seperti itu. Ya, ini semuanya base-nya base Unix ya. Unix, operasi Unix ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Gitu ya. Kemudian ada lagi bin ya. Bin ini adalah program ya. Disinilah program penting berada di sistem Anda. Bin binary ya. Formatnya udah bin. Kita skip aja detailnya. Kemudian ada lagi namanya apa? sbin ya. Di sini yang biasanya untuk administrator system ya. Silakan nanti dibaca lagi. Kemudian ada lagi yang namanya apa? /temp. Temporary ya. Semua file-file yang kita gunakan secara sementara kita simpan di sini. Mereka biasanya dihapus setelah sistem reboot ya. Oke, masih nge-record kan? Masih. Oke, kemudian ada lagi var ya. Var directory ini berisi file yang dapat berubah ukurannya. Var, coba saya lihat. Var saya apa isinya? Var. Mana var? Ini ya. Oke, nanti bisa dicek lagi. Oke, berikutnya habis. Udah ya. Oke, ada lanjutannya di PDF yang kedua. Coba kita lihat aja. Ya. Ada lagi boot ya. Apa namanya? Boot. Ya, ini bisa semua file yang diperlukan untuk sistem Anda untuk boot disimpan di sini. /boot ya, /boot. Coba. Mana /boot? Ini ya. Nah, ini sebenarnya nggak rapi-rapi amat ya. Dulu sempat saya penuh di sini ya. Ini masih belum tertata rapi inilah ya. Tapi semua yang kita atur buat booting adanya di sini. Ya. Booting ya. Nanti ketika dual boot ya, Anda sampai sini. Semua file yang diperlukan untuk sistem Anda untuk boot simpan di sini. Yang berikutnya apa? Lib ya. Library, directory ini berisi perpustakaan atau library. Yang dibutuhkan oleh binary adanya di sini, bin ya. Jadi file-file yang dibutuhkan oleh /bin atau /sbin ditaruhnya di sini ya. Apa namanya? Coba kita lihat.
Punya saya udah rame belum? Apa tadi? Lib, mana lib? Ini ya. Ini semua di sini ya. Ini file-file yang kita pakai disimpannya di sini. Ya. Oke, itu lib. Kemudian ya, saya sistemnya udah agak lumayan rame ya, banyak yang diinstalnya. Pustaka atau library adalah perangkat fungsi yang telah dikompilasi yang dapat digunakan oleh suatu program. Ya, library itu ibaratnya perlu dibahas nggak nih? Ya, kalau kita punya aplikasi itu istilahnya dependent ya. Apa itu dependent? Tergantung. Ada aplikasi ya, aplikasi. Ya katakanlah Python lah. Python nanti akan dependent. Apa itu dependent? Ya, tergantung dengan aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga, gitu ya, pihak ketiga. Kita install nih Python, kemudian di Python ini kita pakai OpenCV misalnya. Nah, library yang digunakan di OpenCV ya, itu nanti banyak library-nya ya. Nah, ini kita simpan di sini. Ketika dia si Python butuh, maka dia ngecek ke situnya. Apa tadi? /lib gitu ya. Library itu apa sih? Library itu ya bisa fungsi ya. Ya bisa kelas di situ ya. Semua yang orang lain bikin ya, kemudian kita nggak bikin, kita mau pakai, maka kita harus manggil. Sebenarnya cuma manggil doang sih. Tempatnya di mana, di situ dia nanti ada filenya. Nanti kita panggil, nanti program kita bisa jalan karena kita pakai programnya dia, gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai library. Oke ya. Kita lanjut aja. Oke. Kemudian ada lagi namanya apa? Proc ya. Di sini adalah informasi tentang proses yang berjalan atau disimpan. Oke. Saya pikir cukup. Kemudian apalagi namanya /user ya. Di sini adalah file dan utilitas yang dibagikan di antara pengguna ya. Jadi kalau usernya ada 3 gitu ya, usernya ada 3. Nah, nanti di sini ada file-file yang digunakan bersama gitu ya. Maka taruhnya di mana? Di /user. Udah, saya pikir cukup itu. Nanti Anda bisa baca lagi. Kemudian di situ kita akan ketemu dengan perintah yang namanya main, kemudian bacanya apa di sini? Here ya. You can also run the main here command to read the more about the Linux file system hierarchy. Coba kita, ini sudah saya running ya. Coba kita, apa tadi perintahnya? Main itu singkatan dari apa? Manual, kemudian apa? Here. Ya, ini ya. Ini adalah detail dari isi dari penjelasan dari direktorinya ya, /bin boot dev etc ya, etc opet semua ada di sini. Home ya, media itu kan belum dibahas ya. Nih mount ya, /mnt ya, root sbin user ya. Oke, include ya, user juga banyak nanti detailnya lagi. Oke, banyak ya. Ya, kelebihannya open source itu seperti itu ya, dukungan dokumennya itu karena yang ngerjain banyak gitu ya. Oke, apa tadi? Main here ya, ini perkenalan lah ya. Oke, main here ya. Oke, jadi nanti Anda coba nanti misalnya apa, jadi minggu ini Anda praktekkan semua yang ada di PDF nya. Kalau sekarang PC nya belum siap ya, nanti Anda coba ya. Boleh di laptop, boleh di PC gitu ya. Oke, ini harus dikuasain ya. Nanti ketika main di Linux servernya gitu ya, itu ibaratnya udah di luar kepala gitu ya. Udah nggak usah lihat-lihat catatan lagi gitu. Ya, yang sering dipakai gitu ya. Kalau kita mau itu bisa aja ya, nggak harus hafal kan. Yang penting tahu apa yang digunakan perintahnya. Oke, itu ya main here. Oke, itu sudah. Oke, sekarang kita akan masuk. Now let's do further climbing on the Linux directory tree. Take a look at figure 1 and you will understand why we choose a tree to describe the structure of the Linux file system. Ya, tadi udah kita bahas di sini. Jadi struktur dari file-file ya, di sini dibilangnya apa? File system gitu ya. Windows ada Pak? Ya ada. Mac ada Pak? Ada ya. Strukturnya seperti ini.
Tapi konsep yang paling terlihat jelas adalah ada konsep namanya apa? Root. Gitu. Ada konsep namanya root. Bedakan root di sini dengan root yang di sini ya. Kalau di sini adalah apa tadi? Folder yang digunakan oleh user root. Itu ya, user root. Kalau ini adalah rootnya, apa namanya, directory paling atasnya. Ini adalah super usernya, user yang namanya adalah super user gitu ya. Nanti ada pembahasannya. Oke, sudah ya. Nah ini tadi ya, ini berarti dari root ke etc masuk lagi, root ke home gitu ya, root ke sini, ke boot gitu ya, macam-macam. Oke, kita lanjut aja. Depreciating figure only window. Oke, ini sudah ya. Oke, sekarang kita akan bermain-main. Alright, let's do more climbing. For example, let's climb to the home directory. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang namanya adalah pertama Anda harus pahami ada directory yang namanya /home gitu ya. Di sini ada slash kemudian ada home. Berarti ini adalah directory yang pertama, ini adalah yang kedua. Ini adalah rootnya, kemudian ini adalah directory home-nya. Gitu ya. Maka perintahnya di sini apa? cd kemudian /home. Berarti dia ngambilnya dari atas gitu ya. cd dari directory paling atas, absolute, nanti kita pembahasannya. Kita sekarang posisinya di mana? Saya di mana? /etc. Saya ada di directory etc. Sekarang saya mau pindah, tapi saya mau langsung loncat gitu ya. Jadi gambarannya, kalau saya sekarang ada di sini, di mana? Di dalam sini ya, di sini. Saya mau loncat kemana? Saya meloncat ke home ya. Saya meloncat ke home gitu ya. Maka saya perlu cd kemudian / kemudian home. Ada beberapa cara ya, mundur dulu masuk lagi gitu ya. Kalau di sini langsung gitu ya. Jadi gimana? cd / kemudian tanpa spasi home. Ya, oke. Berarti change directory ke directory apa? /home. Kalau kita enter di sini ya, lihat di sini ya, ada /home di sini ya. Kalau saya pwd, maka saya langsung berada di mana? Directory /home gitu ya. Nanti latihannya seperti itu ya. Oke, saya ikutin aja di sini ya. Oke, sudah ya, cd home ya. Notice how you comment from change ya. Perhatikan yang sekarang dalamnya sudah home. Oke. Nah, berarti posisi kita sekarang berada di mana? Berada di home. Berada di sini nih, ada di home kita sekarang. Ya, saya lanjut aja. Nah, kemudian silakan di ls ya. Silakan di ls. Nah, nanti itu masing-masing akan berbeda. Saya pakai yang di sini. Ini saya clear dulu. Saya list. Saya cuma punya satu user, namanya apa? Julhak. Usernya sama di Windows juga ada usernya. Ketika login itu usernya. Kalau saya buka yang di sini, saya masuk dulu. Tadi belum jalan ya ini ya. Sayang sekali. Ya, suka lupa ya. Alwan. Oke. Ya, itu adalah nanti bisa nggak Pak usernya ditambah ya, bisa gitu ya. Apa tadi? cd /home, kita clear dulu, kemudian list ya. Oke ya. Kalau di Ubuntu saya namanya apa? Alwan. Kalau yang di apa namanya di hostnya namanya apa? Julhak gitu ya. Nanti masing-masing ya beda-beda ya. Sudah ya. Oke, itu 14 menit. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang itu sudah. Jadi sekarang kita punya berapa user? Ada 2 user. Yang pertama adalah rootnya. Yang kedua adalah yang ada di home-nya. Ya, rootnya itu defaultnya udah dibikinin ya. Ya, root itu ya adminnya lah ya.
Root itu adalah super usernya. Kalau nggak ada adminnya ya. Oke. Habis ini baterainya. Gitu ya. Oke, berarti sekarang ada berapa usernya? Tergantung masing-masing. Kalau sudah bikin user ya. Tapi kalau defaultnya ketika Anda buat nanti ada satu, yang kedua apa? Adalah yang root usernya ya. These are the two user on my system ya, beside the root user ya. Jadi ada yang user root sebagai user, ada root sebagai directory. The slash root is the home directory for the root user gitu ya, the root user. Kenapa baru masuk? Sekali lagi saya tekankan, Anda harus bisa membedakan antara apa tadi? Konsepnya di sini ada dua ya, root sebagai apa? Sebagai directory ya. Satu lagi apa? Root sebagai user. Kalau sebagai user posisinya di mana dia? Slash root. Tapi kalau sebagai directory di mana posisinya? Di slash. Itu dulu pahami. Jadi nggak ketukar-tukar nih lagi ngomongin root yang mana Pak gitu ya. Lagi root yang directory apa root yang usernya gitu ya. Berarti sekarang kita punya dua usernya. Yang satu ada user yang root, yang satu lagi adalah yang masing-masing ya. Kalau saya misalnya saya kasih nama Julhak gitu ya. Nanti Anda kasih nama siapa gitu ya. Usernya. Bisa lebih dari satu enggak? Ya bisa ya. Nanti kita bisa ibaratnya kalau zaman dulu atau sekarang ya, satu PC dipakai 5 orang, masing-masing punya akses masing-masing gitu ya. Oke. Bisa dibedakan ini? Bisa ya. Oke. Ya, saya lanjut aja. Nah, sekarang kita bahas who is root ya. Nah, ini dia ya. Ini kalau saya mau bikin soal UTS ini pasti harus keluar ya. Oke. Potong sini aja lah.